Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini atas izin Allah, berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk menunaikan kewajiban belajar agama. Semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini meneruskan tema bulan lalu yang membahas tentang warisan. Fikih waris yang akan kita bahas di sini itu lebih dominan kepada sisi fikihnya, lebih dominan kepada sisi pemahamannya ketimbang sisi hitung-hitungannya. Jadi insya Allah belum nyampe hitung-hitungan, gampang Mbak, cukup jiping, ngaji, kuping, dengarkan. Jadi fikih waris yang akan kita bahas itu lebih kepada sisi pemahamannya. Nah, yang harus saya tekankan di sini, membahas warisan itu jangan dianggap membahas perkara yang tidak pantas. Jangan dianggap membahas sesuatu yang tidak layak. Jadi jangan ada pikiran ketika orang membahas tentang warisan dari sisi ilmu, membahas kajian warisan, dianggap pembahasan yang kurang layak, dianggap pembahasan yang pamali, kurang pantas. Jangan menganggap seperti itu. Karena tujuan kita belajar waris itu agar kita mengetahui hak kita masing-masing. Dan belajar waris juga Pak, jangan nunggu nanti pas mau mati. Jangan, belajar warisnya nanti aja kalau sudah tua, pas mau mati. Atau belajar warisnya nanti aja pas kalau ada ribut, pas kalau ada sengketa. Kalau ada sengketa baru deh belajar waris, ribut nyari ustadz. Mana Pak Ustadz nih, saya mau nanya-nanya nih, keluarga saya ribut masalah warisan, gimana ya hukumnya? Nah, jangan nunggu ada sengketa baru belajar fikih waris. Tidak seperti itu Pak ya. Itu. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya ribut melulu soal warisan, nah, kemungkinan dia diciptakannya bukan dari tanah liat, tapi dari tanah sengketa gitu.
Makanya kerjaannya ribut melulu gitu. Kita belajar waris itu harus dari sekarang, sebelum kita mati, sebelum terjadi sengketa. Jadi kita masih sehat, kita masih hidup, keluarga masih baik-baik saja, belum ada ribut, belum ada sengketa. Nah, belajar dari sekarang supaya kita tahu hak kita masing-masing. Jangan sampai nunggu meledaknya bom waktu. Ditunggu tuh meledaknya bom waktu, bom waris. Udah meledak, duar, meledak ribut. Baru pada repot nyari-nyari ustadz, pada repot belajar, bingung. Ini gimana nih, yang bener gimana ya? Hak saya berapa ya? Nah, jangan nunggu meledaknya bom waktu. Tapi sebelum bom waktu itu meledak, kita harus sudah belajar minimal dasar-dasar tentang fikih waris. Belajar waris juga itu merupakan belajar syariat Islam. Belajar waris itu belajar syariat Islam, Pak. Belajar hukum Allah. Belajar hukum Allah. Dan juga merupakan ibadah. Soal kematian, banyak orang yang ingin pengurusan jenazah itu sesuai syariat Islam. Betul nggak? Ada nggak kira-kira tuh keluarga muslim, keluarganya meninggal, terus ngomong gini, udah nggak usah diurus sesuai syariat Islam jenazahnya, bebas aja. Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya ingin apa? Sesuai syariat Islam. Untuk urusan mengurus jenazah, harga mati harus sesuai syariat Islam untuk pengurusan jenazah. Tapi pas urusan bagi waris, pada nggak mau sesuai syariat Islam. Padahal sama-sama hukum Allah, sama-sama syariat Islam. Ngurus jenazah ya syariat Islam. Bagi waris secara faraid juga syariat Islam. Sama-sama urusan soal kematian. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi dikotomi gitu, pembedaan itu, diskriminasi mungkin ya. Urusan jenazah pada ribut ingin sesuai syariat Islam, pada ngaji, ayo kita daurah jenazah, ayo kita belajar sesuai syariat Islam ngurus jenazah bagaimana. Nah, pas belajar waris, wah gampang itu mah, bagi rata aja, nggak usah sesuai syariat Islam. Nah, berarti ini namanya mengimani ajaran Islam sebagian, diimani, tapi mengingkari sebagian ajaran Islam. Iman sebagian, ingkar sebagian. Nah, kita sebagai muslim itu tidak boleh iman sebagian, ingkar sebagian. Harus kafah. Semua syariat Islam sami'na wa ata'na. Kami dengar wa ata'na dan kami taat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh pemahaman tentang fikih waris, kita harus paham dulu siapa pewaris, siapa ahli waris, apa batasan harta waris. Siapa pewaris? Pewaris itu siapa, Pak? Orang yang mati yang meninggalkan harta. Itu pewaris. Dan pewaris itu enggak melulu harus orang tua. Bisa jadi kita sebagai anak jadi pewaris. Orang tua kita jadi ahli waris. Kebanyakan kita mikirnya tuh pewaris tuh orang tua ya. Kita ahli waris. Kepedean, disangkanya yang bakal mati duluan tuh bapaknya gitu. Kalau bisa jadi anaknya gitu ya.
Itu. Jadi pewaris itu orang yang mati yang meninggalkan harta. Kalau dia mati tapi nggak punya harta, ya berarti nggak ada warisan, udah selesai. Tetangga saya mati, perlu bagi waris nggak tad? Ya dia punya harta nggak punya. Ya udah nggak usah ada warisan, selesai. Dan saya mah pengajian fikih waris buat orang yang punya harta. Ini kan bapak-bapak alhamdulillah ya pada punya harta ya. Amin, alhamdulillah. Jangan ngaku miskin, Pak. Jadi bagi waris itu memang bagi orang yang punya harta. Kalau orang yang nggak punya harta selesai, nggak ada pembagian warisan. Gitu. Ya cukup urus jenazahnya secara syariat Islam. Itu pewaris. Yang kedua, syarat pewaris. Sekarang syaratnya. Apa syarat pewaris? 1, muslim. 2, sudah wafat. 3, punya harta. Muslim, sudah wafat, punya harta. Kalau orangnya belum mati, berarti tidak ada warisan, Pak. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, ini umumnya kan pewaris orang tua ya. Kita bilang orang tua aja pewaris tuh. Kalau orang tua masih hidup terus ngomong bagi-bagi warisan, nah itu salah. Kenapa? Karena orang tua masih hidup. Bicara warisan, yang namanya pewaris itu harus orang yang sudah wafat, sudah mati, dan dia seorang muslim punya harta. Kalau bukan muslim bagaimana? Ya kita muslim, orang tua bukan muslim, ya berarti nggak ada bagi waris. Kita sebagai anak yang muslim tidak nerima warisan dari non muslim, gitu. Itu pewaris. Sekarang pengertian warisan. Warisan itu hartanya orang yang mati, sehingga otomatis harta itu tidak ada pemiliknya. Karena tidak ada pemiliknya, maka harta itu harus segera ditetapkan siapa pemilik harta itu. Nah, itu warisan. Jadi warisan itu harta orang yang mati. Kalau pewaris orangnya, kalau warisan hartanya, harta peninggalan, itu namanya warisan. Nah, karena harta ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya kan mati, berarti ini harta nggak ada pemiliknya. Nah, karena harta ini tidak ada pemiliknya, maka harus segera ditetapkan ini harta milik siapa. Itu harta warisan. Sedangkan hartanya orang yang masih hidup itu bukan warisan. Tadi orang tua masih hidup, bilang ke anak-anaknya, mau bagi-bagi warisan nih, sawah, motor, hotel, SPBU, biar semangat lah, masa bagi-baginya cuma apa kolor gitu. Pacul gitu. Ini bagi-baginya SPBU, hotel, saham. Orang tua ngomong gitu, masih hidup. Nah, berarti bukan bagi waris itu. Itu namanya bagi hibah. Bagi hibah. Pewaris itu orangnya sudah mati, warisan juga harus hartanya orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ribut warisan, ngebahas warisan, maka konteksnya harus ada yang mati, gitu Pak. Ini saya minum dulu ya, serak dengan ya. Nah, pembagian harta ketika orang masih hidup itu namanya hibah, bukan warisan. Syarat warisan. Ini mengulang yang kemarin sedikit saja sekilas ya, biar ada pembukaannya. Syarat warisan. Yang pertama, hartanya harus halal.
Jadi harta warisan itu harus halal hartanya. Kalau bapak kita, orang tua kita, harta warisannya ternyata hasil haram, hasil korupsi, separuh nyolong, ya, hasil nipu, hasil judi, nah, maka hartanya itu tidak boleh dibagi waris, Pak. Tidak boleh dibagi waris, harus dikembalikan. Jadi kita jangan senang bapak kita mati ternyata koruptor gitu. Nah itu nggak ada bagi waris, balikin sesuai harta yang dikorupsinya. Itu syarat harta warisan itu hartanya harus halal. Kalau harta haram nggak ada bagi waris, diambil sama KPK, kembalikan gitu. Kalau nggak bisa dikembalikan, sedekahkan semuanya. Gitu. Tergantung nilai harta haramnya berapa. Syarat harta warisan yang kedua, bukan harta yang masih sengketa. Hartanya masih sengketa, tanahnya tuh masih banyak bendera nancep, Pak. Bendera FBR, bendera Pemuda Pancasila gitu kan. Wah, ini banyak sengketa di tanah ini nih. Itu nggak bisa dibagi waris. Selesaikan dulu sengketanya, baru bagi waris. Gitu. Yang ketiga, hartanya harus jelas milik almarhum sendiri. Harta warisan itu harus jelas miliknya almarhum. Miliknya orang yang masih hidup gak boleh dibagi. Maksudnya gimana? Ayah mati, ayah wafat, ya berarti hartanya siapa yang dibagi waris? Hartanya ayah, bukan hartanya ibu yang masih hidup. Paham ya? Nah, makanya harus jelas. Ketika orang tua wafat, mati, harus jelas. Tanya sama ibu, Bu, mohon maaf nih, bapak kan mati, meninggal. Nah, ini harta bapak tuh yang mana saja? Kata ibu, oh harta bapak tuh banyak, mobil, SPBU, hotel. Nah, berarti harta itulah yang dibagi waris. Terus sisanya milik siapa, Bu? Sisanya milik ibu. Karena ibu masih hidup, berarti harta itu tidak dibagi waris. Paham? Dipisahkan dulu mana harta ayah, mana harta ibu, mana harta suami, mana harta istri. Kalau nyampur begitu saja, harta suami dan istri tidak jelas, maka bagaimana bisa bagi waris? Hartanya nyampur. Kata ibu, harta bapak tuh milik saya juga. Kata bapak, harta ibu milik saya juga. Kita hidup bersama, ya harta milik bersama. Ketika bapak mati, ibunya bilang, ya nggak ada bagi waris. Kenapa? Karena itu semuanya juga milik ibu. Diakui oleh semua hartanya oleh ibu. Nah itu akibat apa? Akibat tidak jelas hartanya suami dan istri. Nah, jadi syarat bagi waris harta warisan yang ketiga yaitu jelas harta milik almarhum. Kalau hartanya orang yang masih hidup, hartanya ibu misalkan yang masih hidup, berarti tidak dibagi waris. Jadi harus dipisahkan dulu. Ini harta siapa? Harta almarhum. Nah, ini yang dibagi waris. Paham ya? Itu. Terus syarat yang keempat, hartanya itu sudah dimiliki saat almarhum masih hidup. Harta yang dibagi waris itu harta yang sudah dimiliki almarhum ketika almarhum masih hidup. Sedangkan harta yang dimiliki setelah kematian itu bukan milik almarhum, tapi milik keluarga. Pembagiannya tidak pakai ilmu waris, tapi pakai kesepakatan keluarga. Contoh ini. Jadi harta warisan itu harta yang dimiliki almarhum ketika almarhum masih hidup. Almarhum masih hidup sudah punya harta itu.
Kalau hartanya datang setelah almarhum wafat, maka itu bukan warisan. Contoh nih ya, harta santunan kematian dari masyarakat. Kan orang tua meninggal nih, orang-orang pada ngelayat, pada ngasih uang ya, 50, 100. Singkat cerita terkumpul 20 juta uang takziah ya. Nah 20 juta itu warisan bukan? Bukan. Kenapa? Karena harta itu bukan milik almarhum. Bukan milik almarhum. Almarhum nggak memiliki harta itu ketika masih hidup. Ada nggak orang masih hidup tuh dikasih takziah, dikasih uang kematian? Bapak tersinggung masih kan? Walaupun dapat 20 juta ya gitu. Nah duit 20 juta itu bagi waris nggak? Enggak, bebas. Ngobrol aja keluarga, ini kira-kira bagi rata apa gimana nih? Udah bagi rata aja boleh. Ini buat emak aja boleh. Ini buat anak bungsu yang nungguin boleh. Nggak harus sesuai syariat Islam, kesepakatan aja. Karena bukan harta almarhum. Karena dimilikinya adanya harta itu setelah kematian. Yang kedua, contoh yang kedua, pensiunan kematian. Ini pensiun kematiannya maksudnya gaji bulanannya. PNS kan ada gaji bulanan ya. Nah, gaji bulanan itu bukan warisan. Bukan warisan. Karena gaji bulanan itu adanya ya setelah PNS itu wafat juga tetap masih gajian. Kan gitu ya? Tetap masih gajian. Nah, gajian itu miliknya orang yang tercantum, tertulis. Siapa biasanya? Istri ya? Nah, istri. Berarti milik istri. Gitu. Hah? Oh, berhenti. PNS berhenti. Oh gitu. Ini ceritanya PNS di negeri Zimbabwe gitu ya. Ya mungkin yang ada gitu ya. Nah, kalau misalkan ada ya yang udah mati tapi tetap masih digaji, gaji pensiunan. Nah, itu berarti gajinya itu bukan warisan. Kalau gitu. Yang ketiga, rumah atau barang cicilan jika kreditur mati dianggap lunas. Nah, pelunasannya itu bukan warisan. Ini rumah kredit berapa? 500 juta. Disetorin almarhum semasa hidup 200 juta. Nah, 200 juta itu nilai saham warisan. 300 juta lunas, dianggap lunas. Kenapa? Karena meninggal. Nah, nilai 300 juta itu bukan warisan. Kenapa? Karena itu bukan hartanya almarhum. Bukan hartanya almarhum. Itu hartanya orang yang tertulis di perjanjian jual beli. Misalkan kredit mobil. Misalkan ini mah ya, 1 miliar Alphard. Almarhum baru nyetorin 100 juta, sisanya 900 juta. Kata kreditnya, misalkan yang kreditinnya, kalau mati lunas dah. Nah, berarti 900 juta itu kan bonus ya kalau mati, bukan warisan gitu, Pak. Paham ya? Nah, jadi yang warisan itu yang almarhum setorin, itu warisan. Itu yang harus dibagi sesuai paraid, sesuai syariat Islam. Adapun yang lunas-lunas itu dianggap lunas, itu kan dianggap lunasnya ketika siapa? Ketika apa? Ketika almarhum meninggal, bukan masih hidup kan? Enak banget kalau masih hidup lunas, Pak. Saya gimana, Pak? Terus yang contoh yang selanjutnya, klaim asuransi. Nah, klaim asuransi juga sama. Yang warisan itu premi yang disetorkan, nilai lebihnya itu bukan warisan. Paham? Misalnya klaim asuransi kematian, setor 100 juta, dapatnya 600. Nah, berarti 500 juta itu bukan warisan.
karena itu dimiliki setelah kematian gitu. Cuman asuransinya asuransi yang syariah lah ya, atau asuransi negara, misalkan jasara harja, asuransi pesawat kecelakaan, asuransi yang negara, inti yang diurus negara. Tapi kalau asuransinya yang bukan diurus negara, asuransi konvensional, nah itu banyak ulama bilang nggak boleh diterima, nggak boleh Pak, nggak boleh diterima. Kenapa? Karena itu transaksi goror, mirip judi, riba. Terus gimana kalau diterima? Ya terima aja, duitnya salurkan untuk kepentingan umum, salurkan untuk jembatan, untuk jalan, ya untuk kemaslahatan umum aja, untuk kemaslahatan umat Islam gitu. Nah, adapun harta yang dimiliki almarhum ketika masih hidup itu warisan. Contoh, premi asuransi, tabungan. Tabungan warisan bukan? Warisan. Walaupun cairnya sesudah mati. Ya, tapi kan dimilikinya ketika kapan? Ketika masih hidup gitu. Hutang yang baru dibayar. Warisan bukan? Warisan. Almarhum semasa hidup minjemin duit ke orang 200 juta. Ketika almarhum wafat belum dibayar juga. 2 tahun, 3 tahun kemudian orang itu baru bayar ke ahli waris. Nah itu warisan bukan? Warisan. Kenapa? Karena sudah dimiliki sejak almarhum masih hidup, walaupun dapatnya setelah meninggal, gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan mana warisan, mana bukan, itu Pak. Dapat arisan juga sama. Arisan kan udah setor duluan ya, almarhum, belum kebagian mati. Nah, hati-hati tuh yang arisan tuh, mati duluan. Nah, terus sisanya disetorin sama keluarganya, dapat arisan. Nah, apa yang pernah disetorkan almarhum itu warisan. Jadi nanti kalau almarhum meninggal tuh kumpulin semua aset-asetnya, data, rumah, sawah, SPBU, hotel, arisan, tabungan, apalagi utang di orang-orang, itu termasuk warisan. Nah, adapun santunan kematian, klaim asuransi, gaji pensiunan, nah itu bukan warisan. Berarti kita bisa ngebedain nih, oh yang ini dibagi sesuai syariat Islam, yang ini nggak usah dibagi sesuai syariat Islam, tinggal sesuai kesepakatan. Gitu Pak, pentingnya paham mana warisan, mana bukan. Nah, selanjutnya pengertian ahli waris. Ahli waris yaitu orang yang mendapatkan warisan karena kematian almarhum. Dan ahli waris itu orang yang punya hubungan darah atau ada ikatan pernikahan. Ketika almarhum wafat, para ahli waris haruslah orang yang masih hidup. Ini jadi syarat ahli waris. 1, masih hidup saat pewaris mati. Ketika pewaris mati, jadi kalau mau jadi ahli waris maka harus masih hidup. Adapun orang yang sudah meninggal lebih dahulu tidak bisa jadi ahli waris. Bapak meninggal tahun 2022, anaknya 4, meninggal 1 tahun 2015. Nah, anaknya yang tahun 2015 meninggal itu ahli waris bukan? Bukan. Kenapa? Karena ketika bapak wafat tahun 2022, anaknya itu sudah duluan meninggal. Jadi kalau mau jadi ahli waris itu pewaris mati
kita yang jadi ahli waris posisinya masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal mah nggak dapat warisan. Nggak begini, anak 4, abang pertama mati, ini anak sisa 3, bapak mati, terus dibagi waris 4 orang, nggak bisa. Karena abang sudah keduluan wafat. Nah, bagi warisnya bertiga aja, anak yang masih hidup. Terus itu keponakan gimana? Dapat nggak? Kan bapaknya keburu mati kan? Nah, nggak dapat warisan karena keburu mati gitu. Apalagi masih ada anak-anak almarhum. Anak-anak almarhum berarti pamannya ya, masih ada, nggak dapat warisan. Dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari kebaikan paman-pamannya. Nanti pamannya kan dapat warisan. Nah, pamannya itu ngumpulin duit, gabungin, kasih ke keponakannya yang sudah ditinggal oleh bapaknya, oleh saudaranya berarti gitu, Pak. Gitu, Pak. Itu syarat ahli waris, yaitu masih hidup saat pewaris mati. 2, punya hubungan darah. Harus ada hubungan darah, Pak. Kalau nggak ada hubungan darah nggak bisa ngaku-ngaku jadi ahli waris Soekarno gitu. Siapa kamu? Gitu. Jadi ahli waris Soeharto, Cendana, nggak bisa. Gitu. Harus ada hubungan darah. Gitu. Yang ketiga, punya hubungan pernikahan. Berarti statusnya ketika almarhum wafat, statusnya masih istri sah, belum cerai. Kalau sudah cerai, maka tidak dapat warisan. Ajan. Tuh, ajan di mana itu? Hah? Oh. Nah, yang keempat, syarat ahli waris yang keempat, tidak terhijab oleh ahli waris yang lain. Bisa jadi dia ahli waris, Pak, tapi dia tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Ada ahli waris itu sebenarnya ada 22 pihak, Pak. Ada 22 pihak. Tapi nggak semua dapat. Ada ahli waris, tapi dia terhalang oleh ahli waris yang lain. Ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris yang lain itu yang utama ada 2, anak laki-laki dan ayah. Kalau kita masih punya ayah, masih punya anak laki-laki, saudara nggak akan dapat, paman nggak akan dapat, keponakan, sepupu dan saudara-saudara lain terhijab, terhalang, tidak dapat warisan. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki atau masih ada ayah. Sebenarnya keponakan itu ahli waris, paman itu ahli waris, saudara-saudara almarhum sebenarnya ahli waris. Tapi karena masih ada anak laki-laki almarhum, ada ayah almarhum, maka ahli waris yang lainnya terhijab. Gitu. Selanjutnya, tidak ada penghalang mendapatkan warisan. Bisa jadi dia tuh anak ayah, tapi nggak dapat warisan. Kenapa? Karena ada penghalang warisan. Apa saja? 3. 1. Beda agama. Walaupun dia anak, walaupun dia ayah, karena beda agama maka tidak dapat warisan, gugur jadi ahli warisnya. Yang kedua, penghalang waris yang kedua selain beda agama, terlibat pembunuhan. Jadi anaknya ini pengen cepat-cepat dapat warisan, sekongkol dengan penjahat, ngebunuh bapaknya biar cepat mati, biar cepat dapat warisan. Ketahuan, ya kalau nggak ketahuan lain urusan ya, ini ketahuan ceritanya.
ketahuan dia pembunuhnya, maka secara hukum Islam dia gugur jadi ahli waris, tidak berhak dapat warisan walaupun dia anaknya atau ayahnya almarhum. Yang ketiga, jadi budak. Jadi budak zaman dulu misalkan diperbudak, dijual belikan seperti binatang aja gitu Pak. Nah cuman zaman sekarang udah nggak ada budak ya, semua orang tuh sudah merdeka. Kalau ada orang jadi budak maka dia tidak dapat warisan. Nah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah isya belum sih? Hah? Oh 5 menit lagi. Saya minum dulu serak, lagi serak gedingan itu. Nah, itu pengertian pewaris, warisan, ahli waris. Paham ya? Pewaris, ahli waris. Sekarang pengertian hibah. Apa itu hibah? Hibah itu definisinya fi halatil hayati wassihhah, pemberian harta secara cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Harta dalam keadaan sehat. Pemberian hibah itu miliknya ketika pemberi hibah masih hidup. Pindah milik saat itu juga asalkan benda hibahnya sudah oleh penerima hibah. Langsung aja ke syarat hibah. Hibah itu gini Pak, ngasih sesuatu ketika orang yang memberinya masih hidup dan masih sehat. Ingat 2 tuh syaratnya, masih hidup dan sehat. Kapan pindah miliknya hibah? Ketika itu juga asalkan sudah diterima. Ketika itu juga asalkan sudah diterima. Kalau warisan itu kan pindah miliknya kapan? Ketika pewaris meninggal. Kalau hibah itu ngasih harta ketika orang tua masih hidup. Itu hibah. Jadi pemberian orang tua kita ketika orang tua masih hidup itu namanya hibah. Pindah milik ketika itu juga asalkan sudah diterima oleh anaknya. Ini umumnya orang tua anak ngasih ya, hibah tuh umumnya begitu. Syaratnya 1, orang yang ngasih masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal berarti nggak ada hibah. Orang tua sudah meninggal, selesai, tidak ada hibah. Yang ada tuh warisan. Berarti kalau sudah masuk warisan, sudah terikat hukum agama. Cara baginya harus sesuai faraid. Orang tua banyak hartanya nih Pak. Kalau orang tua masih hidup, boleh minta. Silakan minta. Kita dikasih, diterima, minta, dikasih, itu hibah. Tapi kalau orang tuanya sudah wafat, nggak ada lagi hibah. Berarti semua hartanya orang tua yang mati, hartanya yang ditinggalkan orang tua, itu jadi warisan. Harus dibagi sesuai syariat Islam. Syarat yang kedua hibah nih, pemberinya masih sehat, tidak sakit parah. Jadi kalau orang tua ketika ngasih posisinya sakit parah, hibahnya tidak sah. Hibahnya tidak sah. Berarti nggak boleh hibah. Tidak boleh hibah. Orang tua sudah meninggal itu, mau meninggal itu, masuknya jadi warisan. Jadi kalau kita sebagai orang tua Pak mau ngasih ke anak ketika hidup dan sehat, kalau kitanya sudah sakit-sakitan parah, ngumpulin anak terus bilang ke anak, ini sawah buat kamu ya anak pertama,
ini tanah buat anak kedua, ini mobil buat anak ketiga. Posisinya si orang tua ngomong itu lagi sakit-sakitan, mau mati, sakit-sakitannya mau mati, ada indikasinya tentu, maka hibahnya itu batal, tidak sah. Kenapa? Karena orang mau mati itu hibahnya sudah hampir masuk jadi warisan. Artinya orang yang mau mati itu udah nggak usah ngatur-ngatur hibah, tungguin mati. Berarti yang ngatur pembagian itu Allah melalui warisan paroid. Paham ya? Hibahnya nggak sah, gitu. Tidak sah. Makanya tadi definisinya juga tabarru'un bil mal fi halatil hayati wasihhah. Pemberian harta secara cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Yang ketiga, syarat hibah yang ketiga. Yang pertama tadi masih hidup, yang kedua masih sehat, yang ketiga harus adil. Hibah kepada anak harus adil, wajib adil. Kalau tidak adil, sebaiknya diambil kembali, ya, diambil kembali. Lebih baik semuanya tidak dapat daripada tidak adil. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikisahkan. Ini langsung bahasa Indonesia aja ya, serak gitu ya. Ada seorang sahabat yang bernama Nu'man. Si Nu'man ini ngasih tanah ke anaknya. Oh, si Basir, salah. Ada seorang sahabat bernama Basir. Dia ngasih tanah ke anaknya yang bernama Nu'man. Ingin Nabi jadi saksi. Ya Rasulullah, aku harap kau mau jadi saksi pemberian tanahku kepada anakku yang bernama Nu'man. Terus Nabi nanya, Basir, anak kamu ada banyak gak? Iya ada banyak. Yang lain sama gak dikasih juga tanah? Enggak, yang dikasih cuma si Nu'man doang. Terus Nabi jawab apa? Kata Nabi, fashhid ala hadza ghairi. Kalau begitu saya tidak mau jadi saksi atas kezoliman ini. Jadi kata Nabi, kalau misalkan anak kamu banyak, harusnya kamu juga ngasih ke anak yang lain. Kenapa ngasihnya ke anak itu doang? Kalau begitu ceritanya, saya tidak mau jadi saksi hibah yang tidak adil ini. Tidak mau jadi saksi kezoliman ini. Akhirnya si Basir ngambil lagi tanah itu dari Nu'man anaknya. Kenapa? Karena dalam hadis ini dianjurkan, diharuskan hibah kepada anak itu harus adil. Sebab gini Pak, kalau hibah tidak adil itu jadi bibit perpecahan bagi anak-anaknya. Betul nggak? Anak pertama dikasih mobil, anak kedua dikasih, anak keempat dikasih mobil tapi Innova, misalkan gitu Pak. Yang anak pertama kasih tanah juga. Nah ini tidak adil nih hibah orang tua nih, zolim orang tua kepada anaknya. Kalau dalam hadis harusnya tuh diambil lagi. Lebih baik semuanya nggak dikasih, atau kalaupun dikasih sama rata, semuanya dapat. Nah ketika terjadi hibah yang tidak adil, itu orang tua secara tidak sadar Pak menanamkan benih-benih permusuhan di antara sesama anaknya. Betul nggak Pak? Iya, menanamkan benih-benih permusuhan. Biasanya sih anaknya tuh kalau yang jauh biasanya, kalau yang dekat sih kan semuanya minta. Nah kalau anak yang jauh nih biasanya, anak yang jauh nggak dikasih, anak yang dekat sering dikasih. Anak yang udah dibawa istri pertama, nah itu jarang dikasih, lupa. Anak yang sekarang mau istri baru sering dikasih.
sering dibiayain, dibeliin ini. Nah itu tuh zalim itu orang tua pada anaknya. Jadi syarat hibah itu yang pertama, pemberinya masih hidup, sehat, pemberiannya harus adil, yang terakhir itu harus sudah diterima. Kalau cuma ngomong doang berarti bukan hibah, namanya janji hibah, belum pindah milik. Orang tua ngomong gini nih, "Nak, itu mobil buat kamu." Kata anaknya, "Iya Pak, makasih." Belum dikasihin kuncinya, belum serah terima. Bapaknya cuma ngomong doang, anaknya juga cuma ngomong doang, "Iya, makasih Pak." Mobilnya belum dikasih-kasihin. Maka sudah hibah belum? Belum. Sudah pindah milik? Belum. Orang tuanya keburu mati. Maka mobil itu jadi warisan apa hibah? Warisan. Kenapa? Belum pindah milik. Jadi kalau orang tua ngasih buru-buru, Pak, mana sini cepetan gitu. Kalau bapak keburu mati dalam hati gitu, jadi warisan gitu, Pak. Itu ya. Nah ini banyak kasus warisan itu sebenarnya bukan hibah. Kalau didengarkan ceritanya, kronologinya sebenarnya adalah janji hibah. Cuma bilang begini, "Ustadz, orang tua saya dulu bilang mau ngasih tanah, ngasih rumah." Saya tanya, "Udah diterima belum?" "Belum." Baru ngomong doang. Ya berarti belum hibah. Itu namanya janji hibah. Tapi orang tua udah meninggal, ya berarti jadi warisan. Paham ya? Nah, ini penjelasannya panjang nih, waktunya nggak cukup. Saya suaranya gak habis. Demikian, mohon maaf ya apabila ada kesalahan, nanti akan dilanjutkan di bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.